Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan nilai tempat pecahan desimal. Oke, ingat ya sebelumnya untuk kalau kita bicara tentang pecahan desimal berarti tentang koma-koma. Ada angka, kemudian ada komanya. Seperti itu menandakan pecahan desimal. Misalkan terdapat pecahan desimal dan kita ingin membuat nilai tempat angka pada bilangan desimalnya. Ingat, nilai tempat itu berarti sebagai apa dia? Sebagai satuan kah, puluhan kah, atau apa seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalnya 0,15 dibaca, ingat dibacanya 0,15 bukan 0,15 seperti itu ya, bukan 0,15 ya, tapi 0,15 karena dia per satu satuannya ya. Kemudian kita akan menentukan nilai tempat dari angka dari pecahan 0,15 ini seperti itu. Oke, kita mulai satu persatu. Ingat ya, kalau angka di ujung sebelah kiri itu dalam misalnya puluhan, satuan, ribuan, kalau 0 ini kita tutup ya. Kalau tanpa koma dia sebagai apa? Iya, sebagai satuan. 0 itu sebagai nilai tempat satuan. Misalnya kalau misalnya ibu buat angka 11 itu yang atau 12 lah. Ibu buat angka 12 berarti 1 itu sebagai puluhan, 2 itu sebagai satuan seperti itu. Karena di sini nolnya sebagai nilai tempatnya satuan. Iya, begitu ya. Kemudian kita tentukan 1 itu sebagai apa? Nilai tempat persepuluhan dan 5 itu sebagai nilai tempat per seratusan. Semakin naik dia pernya, semakin tinggi nilai pembaginya. Kan kalau semakin belakang dia kan semakin penyebutnya besar kan? Yang di bawah itu semakin besar pembaginya. Makanya ketika dia di nolnya sebagai satuan, satunya sebagai persepuluhannya dan 5-nya sebagai perseratusannya. Seperti itu. Ini untuk yang 0,15. Kemudian kita buat contoh kedua. Contoh kedua ini yaitu 0,225 dibaca 0,225 bukan 0,225. Salah itu ya. Oke, sekarang kita mau menentukan nilai tempat dari bilangan desimal ini. Ya, oke. Sekarang kita mulai satu persatu. Ingat sama seperti 0,15 tadi. Langsung kita buat. Ya, 0 itu sebagai nilai tempat satuan. Benar. Si 2-nya ingat habis satuan langsung mundurnya ke belakang apa? Ya, 2 itu sebagai nilai tempat persepuluhan. 2 yang sebagai yang di sini sebagai nilai tempat per seratusan. Kemudian 5-nya sebagai nilai tempat per seribuan. Seperti itu. Semakin ke belakang semakin kecil nilainya, semakin besar pembaginya. Makanya pembaginya dari 10, 100, 1000 seperti itu. Semakin banyak pembaginya kan? Oke, dari contohnya ini, dari kedua contoh ini, makanya kita bisa mendapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa jika ada pecahan desimal berbentuk A, B, C, D, E, ingat ya, A, B, C, D, E-nya ini merupakan bilangan bulat. Maka si A-nya itu sebagai apa? Ya, nilai tempat satuan. B-nya sebagai nilai tempat persepuluhan. Ingat, dari persepuluh langsung dia turun lagi. C-nya sebagai nilai tempat perseratusan. D-nya sebagai nilai tempat perseribuan. Dan E-nya sebagai nilai tempat per 10.000-an. Seperti itu ya. Jadi dari A satuan, B persepuluhan, C perseratusan, D per seribuan, dan E per 10.000-an. Jadi kalau misalnya ibu buat nanti soal untuk menentukan nilai tempat udah bisa ya. Kalau misalnya dari desimalnya nanti ya. Oke, untuk lebih paham lagi ibu buat contoh soal sekalian ibu untuk mengingatkan kalian tentang pelajarannya minggu kemarin dan supaya lebih bisa lagi. Contoh soalnya, nyatakan 9/4 ke dalam bentuk desimal
dan tentukan nilai tempatnya 9/4. Iya, dari pecahan biasa kan kita ubah ke pecahan desimal. Ingat, ini kalau materi awal Ibu ingatkan kan 9/4 itu berapa? Bisa kita buat jadi pembagian kan, bentuk pembagian. Iya, 9 dibagi 4. Oke, sekarang 9 bagi 4. 9/4 ini sebelumnya di materi sebelumnya nggak bisa kita buat jadi pecahan desimal biasa, bisa ya. Tapi Ibu mau buat pecahan dengan cara yang kali 25 supaya 100, bisa ya. Tapi Ibu mau buat cara seperti ini dulu ya, supaya kalian tahu nanti misalnya dicari misalnya pembagian desimal, gimana caranya ubahnya, seperti itu. Misalnya ini dari pecahan, gimana cara ubahnya ke desimal, seperti itu ya. Kita ubah ke dalam bentuk bagi-bagi biasa, 9 dibagi 4. Ingat, 9 di dalam, 4-nya di luar. 9 bagi 4 bisa enggak? Iya, bisa. Dapatnya berapa? Dapat 2. 2 dikali 4 adalah 8. Ingat, langsung dikurangkan. Kurangkan sisanya 1. 1 nggak bisa dibagi 4 kan? Nggak bisa dibagi 4. Karena itu kita minta pertolongan sama si koma. Di sini naik koma, di bawah turun 0, langsung turun 0 ya. Jadi apa? Jadi 10. 10 dibagi 4 dapat berapa? Bisa dapat 2 ya. 2 dikali 4 dapat berapa? 8. Oke, langsung kita kurangkan. 10 dikurang 8 hasilnya 2, masih 2 ya. Sekarang 2 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa kan? Karena itu kita dapat pertolongan dari, tadi kan sebelumnya udah ada koma, otomatis bisa di sini langsung turun 0. Dia bantuan kedua dia ya. Oke, sekarang jadi 20. Nggak perlu kita buat koma lagi ya. 20 dibagi 4, 5, dapat 5 ya. 5 kali 4, 20. Sisanya 0. Karena itu kita dapatkan hasilnya 2,25. Tapi kalau seperti yang cara yang minggu lalu, kan Ibu bilang kita ubah dia ke dalam penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000. Bisa juga seperti yang kemarin, cara yang kemarin. Caranya seperti ini ya, kita buat sini. Caranya kita buat penyebutnya jadi per yang bisa per 10 kah, per 100 atau per 1000, seperti itu. Karena dia per 4, 9/4, kita buat dia supaya jadi 100. Kalau kali jadi 10 nggak bisa kan, 4 kali berapa sih 10? Nggak dapat kan, kita naikkan jadi 100. Berarti 4 kali berapa supaya 100? Iya, 4 kali 25. Kita buat ini 25 di bawah, di atas juga 25. Sama ya, kenapa sama? Supaya 25 bagi 25 hasilnya 1. Apapun yang dikalikan 1 tetap hasilnya dirinya sendiri. Ya, kita mau cari pecahan senilainya kan? Oke, seperti itu ya. Sekarang langsung 9 kali 25. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 225 per 4 kali 25 berapa? 100. Iya. Udah jadi per 100 kan dia? Iya, langsung kita tarikkan. Oke, langsung kita buatkan desimalnya dengan cara yang seperti kemarin. Udah dapat 0 komanya. Oke, langsung buatkan 0 komanya. Langsung ya, ada 2 di belakang, ada 2 nolnya kan? Karena itu kita tes di sini komanya. Pertama, untuk 0 yang pertama, komanya di sini kan? Oke, untuk koma yang kedua, komanya di mana? Untuk 0 yang kedua, matikan di sini. Jadi berapa? 2,25. Ibu ulangin ya. Untuk 0 yang pertama, kita buat komanya di atas. Berarti di 5 ini, sebelah kiri 5. Untuk 0 kedua, kita pindahkan lagi. Jadi ke depan. Jadi sisanya 2,25. Atau lebih gampangnya lagi, 200 dibagi 100 dapat berapa? 2. Berarti sisanya si desimalnya itu per 10 dan per 100-nya. Seperti itu. Tapi Ibu ingatkan, tetap harus kalian bisa yang cara membagi-bagi biasa seperti ini ya.
supaya kalian lebih mahir nanti bagi-bagi dan kali-kalinya. Seperti itu ya. Oke, dari sini kan dapat hasilnya sama ya, dengan cara yang pertama yang Ibu ajarin minggu lalu dengan yang cara kedua dengan bagi-bagi biasa. Oke, sekarang kita dapat si pecahan desimalnya yaitu 2,25. Sekarang kita tentukan nilai tempatnya. Oke, nilai tempatnya. Ingat 2 ini sebagai apa? Satuan. Iya, 2-nya sebagai nilai tempat satuan. 2 yang di sebelahnya lagi sebagai apa? Persepuluhan. 5-nya itu sebagai apa? Perseratusan. Semakin lama dia semakin turun nilainya. Karena per itu kan artinya semakin dibagi dia kan berarti semakin kecil nilainya. Seperti itu. Udah dapat ya nak? Nanti kalau Ibu buat soalnya kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi persen. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang persen. Ibu ambil materinya dari buku paket kalian ya. Ingat dari buku paket kalian yang sebelumnya juga Ibu ambil dari buku paket kalian yang nilai tempat itu di halaman 27. Kemudian untuk persen ini Ibu ambil dari buku paket kalian halaman 28. Tapi Ibu tambah materinya lagi supaya kalian lebih paham di luar dari buku ini ya, Ibu jelaskan. Oke. Untuk persen ini kita misalkan di buku paket MM kalian kan di halaman 21 itu kan ada gambar 70% off ya kan. Oke, biasanya ini ada di mall-mall ya kan. Di sekolah lain nggak ada ya, di mall ya biasa ya, di mall biasanya ada diskon 70%, 30% seperti itu ya kan. Oke, dari situ nanti kita tahu bahwa yang ditulis di mall-mall itu ternyata bentuk dari persen pelajaran matematika itu ya Bu ya. Ya seperti itu ya. Oke. Jadi 70% itu merupakan contoh penulisan persen. Ingat persen itu singkatan dari per 100. Iya, ingat ya persen per 100. Makanya 70% itu juga dapat ditulis 70 per 100. Jangan lupa ya, kalau ada 20% berarti ditulis 20 per 100. Seperti itu. Untuk lebih paham tentang persen, kita mau buat masuk ke contoh. Ini contohnya ini yaitu kita mengubah dari bentuk pecahan biasa atau pecahan desimal dan ke bentuk persen. Kita cari ya. Kita cari perubahannya. Oke, contohnya berapa persenkah pecahan 2 per 10, 17 per 25, 0,1 dan 0,123. Ingat 0,123 bukan 0,123 ya dibacanya ya. Oke. Sekarang kita mau menentukan bentuk persennya. Berarti kita harus mengotak-atik dulu angkanya ya supaya bisa dia bentuk persennya seperti itu, biar bisa bentuk per 100 atau persen ya. Oke. Dari sini kita langsung masuk ke soalnya. Oke, yang bentuk A 2 per 10. 2 per 10 kita otak-atik lah dia. Ingat, kalau misalnya kita ini kan kita langsung cari otak-atiknya tuh pecahan senilainya. Ingat ya, pecahan senilai itu harus bisa dikali atau bisa dibagi dengan angka yang sama pembilang dengan penyebutnya. Oke, 2 per 10 biar di bawahnya per 100, berarti kita otak-atik, berarti harus kita besarkan yang di bawah kan? Iya, kalau kita besarkan di bawah, berarti 10 dikali berapa supaya dia dapat jadi per 100? Ya, langsung 10 dikali 10 seperti itu. Berarti harus kita kalikan di bawah 10, di atas juga 10. Kenapa? Karena 10 bagi 10 hasilnya 1. Ingat, untuk pecahan senilai harus dikalikan dengan 1 atau dibagi dengan 1. Tapi kita buat pembilang penyebutnya angka yang sama ya, karena supaya hasilnya 1. Karena apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya dirinya sendiri. Apapun yang dibagi 1 tetap hasilnya dirinya sendiri. Oke, langsung kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 10, 20. 10 kali 10, 100. Jadi kita dapatkan hasilnya 20 per 100. 20 per 100. Ini langsung kita ubahkan ke dalam bentuk persen. Maka hasilnya jadi 20%. Seperti itu ya.
Kemudian contoh yang B, 17/25 kita ubah dia ke dalam bentuk persen. Ingat, ini ada angka 25. 25 berarti kita ubah dia ke dalam bentuk per 10, per 100, per 1000. Yang mana yang terdekat? Kalau per 10 nggak mungkin kan, jadi mengecil dia kan, jadi koma-koma. Berarti kita maju ke depan, berarti ke per 100, per 100. 25 kali berapa supaya 100? Ingat ya, kita selalu melihat dari penyebutnya, dari yang bawah. 25 dikali berapa supaya 100? Iya, dikali 4. Bawah kali 4, atas juga kali 4, ya kan? Kita cari pecahan senilainya, oke? Berarti 25 kali 4, 100. 17 kali 4, 68. Iya, dari sini dapat kita hasilnya pecahan senilainya 68/100. 68/100. Udah dapat lain langsung, ya kan? 68/100. Berarti 68/100 itu sama dengan 68%. Gampang ya, dapat yang si B. Sekarang kita cari yang C. Ini berarti dari bentuk desimal ke persen. Kita ubah dari desimal ke persen. Oke. 0,1. Oke, 0,1 ini kan sama aja dengan kalau kita buat tambahkan 0 di belakang. Karena nggak ada artinya ya, karena 0 di belakang. Misalnya 0,2 dengan 0,20 sama ya, artinya tetap dia hasil nilainya 0,2. Ingat ya, di belakang si angka setelah desimal ini tidak bernilai. Akan tetapi di sini 0,1 ini kita tambahkan 0 di belakang supaya membantu kita untuk mengubah ke bentuk persen per 100-nya ya. Jadi kita tambahkan di belakang 1 0 saja, ya kan? Kenapa? Ini kita lihat 0,1 sama dengan 0,10. Oke, sekarang kita ubahkan. Berarti inilah yang seperti minggu lalu Ibu ajarkan. Tutup langsung desimalnya. Berarti ini angka pembilangnya. 0,nya ditutup ya. Ini pembilangnya 10, penyebutnya langsung. Penyebutnya sebanyak berapa di belakang koma? Ada berapa angka? 1, 2 angka di belakang koma berarti per 100, ya kan? Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. 1 angka di belakang koma seperti ini berarti per 10. Makanya kita nggak pakai 0,1, nanti jadinya 0, jadinya per 10 dia kan, nggak jadi per 100. Makanya kita buat 0,10. Oke, langsung dapat 10/100. 10/100 langsung kita ubah ke persen, gampang ya. Jadi 10%, seperti itu. Oke, yang bagian D, contoh pecahan desimal ke persen, angkanya 0,123. Sekarang kita buat lagi. Oke, ingat cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya kita tutup 0,-nya biar dia jadi pembilang, angka pembilangnya. Oke, jadi berapa? 123. Iya, 123. Sekarang lihat berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma berarti per 1000, ya kan? Ingat, 2 angka di belakang koma per 100. Oke, per 1000. Kita cari pecahan senilainya supaya bisa dia jadi per 100, jangan per 1000. Ingat, dari besar kita kecilkan, jadi diapain? Dibagi. Bagi dengan angka yang sama ya. Atasnya sama, bawahnya sama. Oke. 1000 bagi berapa? 1000 dibagi berapa supaya hasilnya 100? Iya, dibagi 10. Penyebutnya 10, pembilangnya juga 10, ya kan? Harus sama ya. Karena dibagi 1, hasilnya tetap dirinya sendiri. Itu artinya pecahan senilai. Oke, kita bagikan 123 dibagi 10. Iya, 12,3. Sekarang yang bawahnya, penyebutnya kita bagikan. 1000 dibagi 10, iya 100. Maka kita dapatkan hasilnya, pecahan biasanya 112,3 per 100. Langsung kita ubahkan ke persen. Jadinya berapa persen? 12,3%. Seperti itu. Gampang ya nak ya? Oke, berarti nanti kalau Ibu buat soal tentang persen, kalian bisa jawab ya dengan tuntunan seperti yang Ibu buat contoh seperti itu. Gampang ya, semoga nanti tugasnya Ibu kasih, kalian bisa jawab semua dengan benar. Ingat ya, kalau Ibu buat tugas harus dibuat jalannya, karena kalau nggak ada jalannya Ibu kasih
pengurangan nilai. Tetap semangat belajar ya. Oke, tetap sehat juga supaya kita bisa belajar matematika dengan lebih semangat lagi. Oke, salam sehat.